Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cilaau bersama aku Sylvia Oktarini yang akan membahas mengenai soal TIU SKD CPNS untuk kedinasan tahun 2025. Nah, pada video kali ini kita akan latihan soal mengenai silogisme. Untuk silogisme ini aku sudah pernah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa tonton di link yang ada di deskripsi ya. Nah, sebelum kita mulai, silakan follow dulu akun TikTok Cilaau untuk update soal TIU terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Yuk kita mulai. Cekidot. Soal nomor 1. Di sini terdapat silogisme dua premis. Premis pertama, semua pengunjung pameran mendapatkan kopi hijau gratis. Premis yang kedua, sebagian mahasiswa teknik informatika adalah pengunjung pameran. Nah, dari kedua premis ini kira-kira simpulan yang tepat apa ya? Nah, untuk triknya, teman-teman coret atau eliminasi kalimat yang berulang. Nah, di sini terdapat kalimat pengunjung pameran atau kata pengunjung pameran. Di sini kita coret ya. Ini juga kita coret di premis kedua. Nah, jika ada opsi yang memuat kata ini, berarti itu bukan opsi yang tepat. Nah, di opsi kita terdapat opsi C yang menggunakan kata mengunjungi pameran ya. Ini bukan. Lalu di opsi yang E, pengunjung pameran. Nah, ini juga bukan. Tinggal A, B, dan D. Nah, sekarang dari yang sudah kita coret, berarti kan kita punya semua mendapatkan kopi hijau gratis dan sebagian mahasiswa teknik informatika. Nah, karena ada kata semua dan sebagian, berarti kesimpulannya dalam sebagian. Nah, kata sebagian ini juga sama artinya dengan ada, beberapa, dan terdapat. Kebetulan di opsi kita terdapat kata beberapa, ada, dan sebagian. Nah, dari tiga opsi yang tinggal, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu sebagian mahasiswa informatika mendapatkan kopi hijau gratis. Berikutnya soal nomor 2, juga di silogisme dua premis. Premis yang pertama, tempat makan bakso dan soto ramai saat hujan deras. Premis yang kedua, saat ini tidak hujan deras. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman bisa gunakan rumus modus tollens, yaitu jika premis pertama B maka Q dan premis kedua negasi Q, maka hasilnya negasi P. Nah, di sini kita misalkan yang jadi P adalah tempat makan bakso dan soto ramai. Ini sebagai P. Lalu yang saat hujan deras ini sebagai Q. Sedangkan di premis yang kedua, karena di sini ada kata tidak, berarti ini negasi dari Q. Karena tadi kan Q kita misalkan saat hujan deras. Berarti tidak hujan deras, jadinya negasi Q. Nah, sini kan sudah kelihatan ya polanya sesuai dengan rumus modus tollens. Berarti kesimpulannya harus dalam bentuk negasi P, yaitu karena P kita tadi tempat makan bakso dan soto ramai, sehingga negasi P-nya menjadi tempat makan bakso dan soto tidak ramai. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Seluruh pembeli yang memiliki kartu anggota supermarket berhak mendapat nomor undian. Premis yang kedua, ibu tidak mendapat nomor undian. Nah, di sini juga terdapat dua premis. Kira-kira apakah kita bisa menggunakan rumus tollens? Nah, kita lihat ya. Untuk yang P, kita misalkan yaitu ini seluruh pembeli yang memiliki kartu anggota supermarket. Ini P. Lalu yang Q yaitu berhak mendapat
nomor undian. Ini sebagai key. Nah, di premis kedua, di sini kan terdapat kata tidak. Ibu tidak mendapat nomor undian. Berarti ini negasi dari si key. Nah, kalau kita lihat polanya, berarti kita bisa gunakan rumus Tollens, yaitu kesimpulannya menjadi negasi P. Nah, berarti di sini kita simpulkan bahwa ibu merupakan pembeli yang tidak memiliki kartu anggota supermarket, atau yang memiliki arti yang sama, yaitu di opsi D, ibu bukan pembeli yang memiliki kartu anggota supermarket. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Berikutnya soal nomor 4. Jika restoran cepat saji sudah tutup, maka Rita makan mie instan. Hari ini restoran cepat saji sudah tutup. Nah, dari sini kesimpulannya kira-kira apa ya? Nah, untuk tipe soal seperti ini, teman-teman bisa gunakan rumus ponens. Apa itu? Misalkan premis pertamanya P maka Q, dan premis kedua itu adalah P, maka kesimpulannya jelas Q. Nah, karena di sini kita misalkan restoran cepat saji sudah tutup ini sebagai P, dan Rita makan mie instan ini sebagai Q. Di premis kedua, hari ini restoran cepat saji sudah tutup. Nah, berarti ini juga P. Jadi, kesimpulannya adalah Rita makan mie instan, yaitu opsi C. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5 dengan tipe soal yang lain ya. Ini masih di silogisme 2 premis. Jika hari cerah, maka kapal pesiar akan berlayar. Jika kapal pesiar berlayar, maka turis berdatangan. Nah, untuk tipe soal seperti ini, teman-teman bisa gunakan 2 trik. Yang pertama, seperti di soal nomor 1 ya, kita lihat kata atau kalimat yang berulang, lalu kita coret. Nah, di sini jelas ya, yang berulang itu adalah kapal pesiar akan berlayar. Nah, ini kita coret. Berarti yang tinggal adalah jika hari cerah, maka turis berdatangan. Nah, jelas ya, di sini jawabannya adalah yang C. Atau teman-teman bisa gunakan rumus silogisme, yaitu jika premis pertamanya P maka Q, dan premis kedua Q maka R, kesimpulannya adalah dicoret P maka R. Oke, jadi terserah teman-teman bagaimana mudahnya dalam mengerjakan soal seperti ini. Oke, selanjutnya soal nomor 6, kita masuk ke soal silogisme 3 premis. Di sini premis pertamanya, tidak semua penulis adalah editor. Yang kedua, semua editor adalah penerbit. Dan yang ketiga, beberapa penerbit adalah penulis. Nah, di sini kan terdapat kata tidak semua. Nah, tidak semua itu artinya adalah beberapa. Ya, ini bisa kita rubah jadi beberapa. Nah, premis pertama beberapa, premis kedua semua, dan premis ketiga beberapa. Nah, dan kita perhatikan di premis pertama terdapat kata beberapa, premis kedua semua, dan premis ketiga juga beberapa. Nah, artinya kesimpulannya juga harus dalam beberapa. Berarti yang ada kata semua kita coret, yang A bukan, lalu yang C juga bukan. Nah, sekarang kita lihat ya. Berarti premis pertama itu kan jadinya beberapa penulis adalah editor. Ya. Semua editor adalah penerbit. Nah, untuk premis 1 dan 2 ini kita gunakan sistem coret kata yang sama. Nah, karena di sini kata yang samanya adalah editor, berarti ini juga kita coret ya untuk kata editornya. Nah, di opsi yang ada kata editor kita eliminasi, yaitu opsi D.
Ini bukan jawaban. Berarti kan tinggal B dan E. Nah, tadi kan ini kesimpulannya harus dalam kata beberapa atau ada ya. Nah, antara opsi B dan E ini perbedaannya kira-kira di mana ya? Nah, kalau teman-teman perhatikan, di B ini kan beberapa penulis adalah penerbit. Sedangkan di E tidak ada penulis adalah penerbit. Nah, tidak ada itu juga sama artinya dengan semua. Nah, berarti dari sini jelas yang menjadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 7. Di silogisme 3 premis. Premis yang pertama, jika demam semakin tinggi maka penglihatan semakin buram. Yang kedua, jika telapak kaki dikompres air dingin maka suhu tubuh menurun. Dan yang ketiga, demam semakin tinggi atau suhu tubuh tidak menurun. Nah, di sini untuk tipe soal seperti ini teman-teman pecah menjadi 2 kasus. Caranya bagaimana? Nah, untuk opsi yang pertama, demam semakin tinggi ini kita misalkan dengan P. Lalu, penglihatan semakin buram. Ini sebagai Q. Di premis kedua, ini kan kalimatnya berbeda ya dengan premis pertama. Berarti kita misalkan telapak kaki dikompres air dingin ini sebagai R. Ini R ya. Lalu suhu tubuh menurun. Ini sebagai S. Di premis ketiga, terdapat kalimat demam semakin tinggi. Nah, ini P. Dengan suhu tubuh tidak menurun, ini menyatakan negasi S. Nah, dari premis pertama kita punya apa? Kita punya P maka Q. Sedangkan premis kedua kita punya R maka S. Nah, di premis ketiga kan terdapat Q atau negasi S. Jadi Q ini kita pasangkan dengan premis pertama sini ya, atau negasi S ini di premis yang kedua. Ini negasi S. Lalu kita tarik kesimpulannya masing-masing. Maaf, di sini demam semakin tinggi di premis ketiga ini maksudnya adalah P ya, bukan Q. Ini P, nah ini juga P. Nah, dari sini kalau kita perhatikan untuk bentuk yang pertama mirip dengan rumus modus ponen. Sehingga kesimpulannya kita bisa tarik yaitu Q. Sedangkan bentuk yang kedua ini merupakan rumus Tollens. Jadi kesimpulannya bisa kita tarik menjadi negasi R. Jadi kesimpulan dari kedua bentuk ini adalah Q atau negasi R. Nah, Q kita kan tadi penglihatan semakin buram atau negasi R, yaitu telapak kaki dikompres tidak dengan air dingin atau telapak kaki tidak dikompres air dingin. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Berikutnya soal nomor 8. Untuk soal nomor 8 agak berbeda dengan soal-soal sebelumnya karena di sini terdapat 4 premis yang akan kita tarik kesimpulannya. Nah, premis yang pertama, harga bahan pokok naik jika harga BBM naik. Yang kedua, masyarakat tidak senang jika harga bahan pokok naik. Yang ketiga, jika masyarakat tidak senang maka terjadi demonstrasi di berbagai wilayah. Yang keempat, tidak terjadi demonstrasi di berbagai wilayah. Nah, untuk menarik kesimpulannya, kita perhatikan di premis pertama, ini kan jikanya berada di tengah. Kalau soal-soal sebelumnya, jikanya berada di depan. Nah, berarti kan jika P maka Q, gitu kan sebelumnya. Nah, untuk jika yang di tengah,
tetap setelah kata jika itu sebagai P. Nah, berarti ini kan P, lalu yang ini Q. Jadi jangan salah ya, jangan kebalik. Jadi setelah kata jika itu tetap itu kita misalkan dengan P. Oke? Nah, atau bentuk premis pertama ini bisa kita tulis jadi apa? P maka Q. Atau kalimatnya, jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik. Itu setara dengan kalimat premis 1. Nah, untuk premis kedua juga sama, berarti ini harga bahan pokok naik. Ini kan tadi kita misalkan dengan Q. Ini Q ya. Ini Q, lalu masyarakat tidak senang. Ini sebagai R. Atau bisa kita tulis sebagai premis keduanya ya, Q maka R. Nah, premis yang ketiga, jika masyarakat tidak senang, ini R ya, maka terjadi demonstrasi di berbagai wilayah. Ini S. Premis ketiga, R maka S. Premis keempatnya, tidak terjadi demonstrasi di berbagai wilayah. Ini kan negasi S. Nah, walaupun di sini terdapat 4 premis, ternyata dari 4 premis ini ada yang bisa kita coret. Langsung aja. Q dengan Q, R dengan R. Nah, berarti kan tinggal apa? Dari 3 premis ini kita punya P maka S. Dan di premis keempat yaitu negasi S. Nah, bentuk ini mirip dengan atau sama dengan modus tollens. Berarti ini kesimpulannya negasi P. Nah, tadi kan P-nya adalah harga BBM naik. Berarti negasinya menjadi BBM tidak naik atau harga BBM tidak naik ya. Ini tinggal harganya. Harga BBM tidak naik. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, ini soal tugas. Silakan teman-teman coba dan jangan lupa tulis jawabannya beserta alasan di kolom komentar ya. Bye-bye.